Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 3 Sya'ban 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Kaifa Nurabbi Auladana, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa yakum, jamaah Masjid Al-Amin yang Samarinda yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita melanjutkan mempelajari kitab atau buku yang berjudul Kaifa Nurabbi Auladana, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Dan kita sudah sampai kepada bab Arkanul Iman, yaitu salah satu cara dan metode mendidik anak-anak kita. Kita mengajarkan rukun-rukun iman kepada anak-anak kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beriman kepada para malaikat, dan insyaallah taala malam ini kita membahas beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Penulis rahimahullah berkata, wa kutubihi at-Taurat wal Injil wal Zabur wal Qur'anu afdaluha wa nasikhuha. Dan beriman kepada kitab-kitabnya, yaitu kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala, yaitu Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an, yang paling utama dari kitab-kitab tersebut dan penghapus dari kitab-kitab tersebut. Sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi, mudah-mudahan berbangga para jamaah yang mungkin bisa berhadir dan mereka datang dari jauh
Tadi ada yang menyelami saya datang dari Kutai Barat, sekitar 350 kilo dari sini, dan harus dipahami baik-baik bahwa ada konsep yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sebesar cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka yang berjalan ke masjid untuk menimba ilmu agama karena rumahnya dekat tentunya tidak sama dengan orang yang mengadakan perjalanan jauh untuk benar-benar hanya hadir di sini dalam menimba ilmu agama. Tidak ada lain niatannya kecuali untuk menimba ilmu agama. Maka saya katakan kepada para jamaah tersebut, hani'an, berbahagialah dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang berjalan dalam sebuah jalan, ia menimba ilmu di dalamnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan ia jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah yang telah diberikan kekuatan niat oleh Allah Subhanahu wa taala akan hal ini, di mana kita tahu dalam keadaan yang seperti ini sering hujan, bahkan kadang-kadang ada yang naik motor dan semisalnya. Dan yakini baik-baik, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Berbuat ihsan, ihsan adalah tingkatan keislaman yang paling tinggi. U'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk kepada rukun Islam yang ketiga, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran yang paling utama dan paling penutupnya. Sekarang kita ingin bahas secara lebih mendalam lagi apa arti kutub. Kan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis, antu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi. Apa arti kutub? Kutub jamak dari kitabun, dan kitab adalah bentuk predikat dari kata kerja kataba yaktubu, yang artinya menulis. Dan kitab adalah maknanya al-maktub, yaitu sesuatu yang tertulis. Kemudian al-kitab adalah sesuatu yang tertulis dan kemudian disampaikan kepada orang lain. Wa yutlaqul kitabu 'alal munazzal wa 'ala ma yaktubuhu syakhsu wa yursiluhu. Kitab disebutkan untuk menunjukkan sesuatu yang dituliskan oleh seseorang kemudian disampaikan atau diberikan kepada orang lain.
Ini menurut etimologi, pengertian secara bahasa. Jadi kutub jamak dari kitab, dan kitab adalah bentuk masdar atau predikat dari kata kerja kataba yaktubu. Kemudian kitab artinya secara bahasa adalah sesuatu yang ditulis oleh seseorang dan disampaikan kepada orang lain. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Maqayisil Lughah yang ditulis oleh Ibnu Faris rahimahullah. Kemudian kitab secara terminologi syar'i. Apa arti kitab secara terminologi syar'i? Kita ambilkan pengertian kitab dari kitab Ushul Iman fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah, bahwa yang dimaksud dengan kitab adalah al-kutub was-suhufu allati hawat kalam Allah Ta'ala alladhi awhahu ila rusulihi alaihimus salam sawa'un ma alqahu maktuban kat-taurati aw anzalahu ala tariqil malak musyafahatan fakutiba ba'da dhalik. Perhatikan pengertian kitab secara terminologi syar'i. Dia adalah kitab atau lembaran-lembaran yang mengumpulkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah wahyukan kepada para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Baik itu didapati dalam keadaan sudah tertulis atau diturunkan melalui malaikat secara langsung kemudian ditulis setelah itu. Itulah pengertian kitab. Saya ulangi, kitab yang dimaksud di sini adalah kitab-kitab atau lembaran-lembaran yang mengandung firman Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada para rasulnya alaihi wassalatu wassalam, baik didapati sudah tertulis seperti Taurat atau diturunkan melalui malaikat yang menyampaikan secara langsung kemudian ditulis setelah itu. Nah, itulah yang disebut dengan kitab-kitab. Jadi kalau kita perhatikan di sini, dia ada yang sudah tertulis diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam, kepada Nabi Musa, seperti Taurat sudah tertulis benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, atau disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui cara langsung bertemu dengan Rasul tersebut, lalu kitab itu ditulis. Dalil yang menunjukkan akan pengertian ini surat An-Nisa ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'aluka ahlul kitab an tunazzila 'alaihim kitaban minas sama." Bertanya kepada engkau ahlul kitab untuk diturunkan kepada mereka kitab dari langit. Lihat ya, dari langit, seperti Taurat yang langsung turun, satu buku dari langit. Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menafsiri ayat ini dengan perkataan sa'alatil yahudu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kaum Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an yas'ada ila sama wa hum yarawun, agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas langit dan mereka melihat Nabi Muhammad SAW naik ke atas langit. Fayunzilu alaihim kitaban maktuban fima yadda'ihi ala sidqihi daf'atan wahidah. Dan kemudian baru turun membawa kepada mereka sebuah buku yang sudah tertulis sebagai bentuk
kesaksian atas kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kama ata Musa bit Taurat, sebagaimana Nabi Musa turun dengan kitab Taurat. Nah, mereka menginginkan seperti itu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya adalah hukum beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala hukumnya adalah wajib dan termasuk rukun yang agung dari rukun-rukun iman, yang tidak sempurna keimanan kecuali dengan beriman kepada kitab-kitab tersebut. Saya ulangi, hukum beriman kepada kitab-kitab suci adalah wajib. Yang arti wajib adalah ringkasannya, jika tidak dikerjakan diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib dan termasuk rukun yang besar dari rukun-rukun keimanan. Tidak sempurna keimanan atau tidak ada keimanan tanpa beriman kepada kitab-kitab. Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah, seorang ulama Islam abad ke-5 Hijriah, beliau berkata, in jahadat Taurat wal Injil wa kutuballahil munazzalah aw kafara biha aw la'anaha aw sabbaha aw istakhaffa biha fahuwa kafir. Jika ada orang yang mengingkari Taurat, Injil dan kitab-kitab Allah yang Allah turunkan, atau mengkufurinya, atau melaknatnya, atau mencacinya, atau merendahkannya, maka sungguh dia telah kafir. Ini disebutkan dalam kitab Asy-Syifa yang tulis oleh Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, wafat pada tahun 782 Hijriah. Beliau berkata, "Lau amana bi jami'il kutub wa kafara bi kitabin kana kafiran hatta yu'mina bi dzalikal kitab." Kalau ada orang beriman dengan seluruh kitab, lalu dia kafir dengan satu kitab suci. Jadi, misalkan orang beriman kepada Taurat, Injil, dan dia kafir terhadap Zabur atau kafir terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu kafir terhadap Al-Qur'an maksud saya, maka pada saat itu dia kafir sampai dia beriman kepada kitab yang satu ini. Jadi beriman kepada kitab-kitabnya itu harus dipahami baik-baik. Beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hal ini ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga hadis Rasul serta ijma' bahwa hukum beriman kepada kitab-kitab suci adalah wajib dan dia termasuk rukun yang besar dari rukun-rukun keimanan. Yang tidak ada iman tanpa beriman kepada kitab-kitab tersebut. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surah An-Nisa ayat 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW dan kitabnya Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulnya Al-Quran dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Harus beriman kepada kitab-kitab suci tersebut. Siapa yang kufur terhadap Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, harus mengimani seluruh kitabnya, ya, dan para rasul-rasulnya dan hari akhir, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh.
Lihat penjelasan menarik dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau adalah ulama Islam abad ke-4 Hijriah, dan kitab tafsir beliau salah satu kitab tafsir yang menjadi rujukan di dalam menafsirkan Al-Quran, karena kitab tafsir beliau dengan sanad. Nama kitab tafsirnya adalah Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran. Beliau berkata, la yasihhu imanu ahadin minal khalq illa bil iman bima amara Allahu bil imani bihi wal kufur bi syai'in minhu kufrun bi jami'i. Tidak sah keimanan seseorang dari makhluk kecuali dengan beriman dengan apa yang Allah perintahkan untuk beriman dengannya, dan mengkufuri salah satu darinya mengkufuri seluruhnya. Yang tidak beriman kepada Taurat tidak beriman kepada Injil, Zabur, Al-Quran. Yang tidak beriman kepada Injil tidak beriman kepada Zabur, Taurat, dan Al-Quran. Yang tidak beriman kepada Zabur tidak beriman kepada Taurat, Injil, dan Al-Quran. Yang tidak beriman kepada Al-Quran tidak beriman kepada Taurat, Injil, dan Zabur. Harus beriman kepada seluruhnya. Nah, kemudian dalil yang lain para ikhwah dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Jibril yang sering kita baca, yang mana penulis juga membawakan hadis ini ketika Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang keimanan. Kemudian beliau menjawab, "An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, serta beriman kepada takdir baik dan buruknya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Mufhim lima ashkala alaihi min sahih Muslim, beliau menjelaskan hadis ini. Kata beliau, huwa tasdiqu bi annaha kalamullah wa min indih wa anna ma tadammanathu haqq wa anna Allah ta'ala ta'abbada khalqahu bi ahkamiha wa fahmi ma'aniha. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab Allah? Meyakini bahwa itu adalah firman Allah dan datang dari Allah, dan apa saja yang mengandung di dalamnya adalah kebenaran. Apa saja yang terkandung di dalamnya adalah kebenaran, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk mengerjakan hukum-hukumnya dan memahami makna-maknanya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya katakan, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan adalah amrun muttafaqun ala wujubih wa kufri tarikihi. Beriman kepada seluruh kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah adalah perkara yang disepakati oleh para ulama, wajib mengimaninya. Dan disepakati para ulama, kafir yang tidak beriman salah satu dari kitab-kitab tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian selanjutnya makna. Nah, ini penting. Apa makna beriman kepada kitab-kitab suci? Ada 5 makna. Yang pertama adalah meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut munazzalatun min indillahi azza wa jalla wa annaha kalamullah ta'ala la kalama ghairihi. Bahwa kitab-kitab suci tersebut turun dari sisi Allah, dan kitab-kitab suci tersebut adalah firman Allah, bukan firman selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini makna yang pertama dari beriman kepada kitab-kitab suci. Meyakini seyakin-yakinnya kitab-kitab suci itu turun dari sisi Allah Azza wa Jalla, dan bahwasanya kitab-kitab suci itu adalah firman Allah, bukan
perkataan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Ali Imran ayat 3 sampai 4, yang di dalam ayat-ayat ini Allah mengabarkan bahwa Allah menurunkan Taurat, Injil dan Al-Qur'an dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat apa tadi? Ali Imran ayat 3 dan 4. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Yang artinya Allah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an, dengan kebenaran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan Allah menurunkan Taurat dan Injil. Ini ayat menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat dan Injil. Dan ayat selanjutnya, min qablu hudal linnas wa anzalal furqan. Dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia. Lalu kemudian menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Orang-orang yang mengkafiri ayat-ayat Allah, mereka mendapatkan siksa yang pedih. Wallahu azizun dzuntiqam. Allah Maha perkasa dan Maha membalas dendam. Nah, ini menunjukkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an, Taurat, Injil, Al-Qur'an turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita sebutkan tadi bahwa itu adalah firman Allah, bukan perkataan selain Allah. Itu adalah firman Allah, bukan perkataan selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan dalil yang menunjukkan akan hal itu, surah At-Taubah ayat 6. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan jika ada seorang dari kaum musyrikin meminta keamanan kepada engkau, maka berikan keamanan sampai ia mendengar firman Allah. Ini menunjukkan bahwasanya firman Allah ada suara, hatta yasma'a kalam Allah. Firman Allah ada suara. Kemudian firman tersebut firman Allah langsung, bukan perkataan selain Allah. Sebagaimana sebagian kelompok ahli kalam mengatakan bahwa Al-Quran yang kita dengar ini bukan firman Allah. Jadi bapak baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, mereka mengatakan itu bukan firman Allah, tetapi ibarat dari firman Allah. Ibarat dari firman Allah. Mereka mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu. Karena mereka mengatakan kalau Allah berfirman berarti Allah mengerjakan sesuatu yang baru, sedangkan Allah itu qadim, tidak ada yang baru dari Allah. Nah, mulai pusing lah ya, sudah sampai situ saja. Yang jelas ya bahwa kitab-kitab suci adalah kalamullah, la kalama ghairi. Firman Allah bukan perkataan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lihat, perhatikan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Al-imanu bi kutubillah at-tasdiq bi annaha kalamullah. Yang namanya beriman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai bahwa kitab-kitab tersebut adalah firman Allah, wa anna ma tadammanathu haq, dan bahwa apa yang terkandung di dalam kitab-kitab suci tersebut adalah benar adanya. Ya. Jadi perhatikan, semua kitab-kitab suci sampai kepada Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, bukan perkataan selain Allah, bukan perkataan Jibril, bukan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi perkataan Allah
yang didengar oleh Jibril, ada suaranya, ada huruf-hurufnya. Karena Allah berfirman, hatta yasma'a kalam Allah, sampai ia mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian poin selanjutnya, yang kedua dari makna beriman kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah, mengimani bahwa kitab-kitab suci tersebut mengajak kepada kebenaran dan datang dengan kebaikan dan petunjuk. Mengajak kepada kebenaran. Kitab-kitab suci tersebut pasti isinya mengajak kepada kebenaran dan datang membawa kebaikan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 3 sampai 4 tadi. Yang mana tadi disebutkan min qablu hudal linnas, yang mana Allah menurunkan Al-Quran, Taurat, Injil. Taurat dan Injil diturunkan sebelum Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, ya, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi apa saja yang dalam Taurat dan Injil dan Al-Quran serta kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruhnya adalah mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada petunjuk bagi manusia. Contoh misalkan ayat yang lain, surat Al-Maidah ayat 44. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya kami turunkan Taurat, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Dalam surat Al-Maidah ayat 46 tentang Injil, wa atainahul injila fihi hudan wa nur, dan kami turunkan Injil, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pelajaran bagi kita. Kalau kita umat Nabi Muhammad SAW yang mempercayai bahwa Al-Quran adalah muhaimin, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya dan penghapus hukum-hukum sebelumnya, maka kita meyakini bahwa Al-Quran di dalamnya terdapat petunjuk dan kebaikan. Segala macam permasalahan yang kita dapati, maka Al-Quranlah solusinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 15 sampai 16. Yahdi bihi manittabi'illahu manittabi' ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah memberi petunjuk dengan Al-Quran tersebut. Siapa yang mengikuti keridhaannya, jalan yang penuh dengan keselamatan, dan mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Al-Quran di dalamnya petunjuk, maka jangan ragu dengan petunjuk Al-Quran. Ya, jangan ragu dengan petunjuk Allah. Pasti di dalamnya ada petunjuk. Pasti mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Pasti memberikan kebaikan jika mengikuti Al-Quran. Contoh ya, misalkan di zaman sekarang yang sangat ironi adalah sangat mengkhawatirkan permasalahan kesucian bagi wanita muslimah. Dianggap biasa jika sudah tidak virgin, tidak perawan, maka solusinya ada dalam Al-Quran. Wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati kepada perbuatan zina. Maksudnya janganlah mendekati sarana-sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Di antaranya berdua-duaan, laki-laki perempuan yang bukan mahram. Di antaranya bercampur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Di antaranya menutup aurat, di antaranya tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, dan seterusnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sedikit menyimpang,
ada sebuah profesi di tengah masyarakat bagi perempuan. Dan profesi itu haram bagi perempuan. Dan gajinya pun haram. Tapi kadang-kadang perempuan berkilah, Ustaz, saya bekerja itu terpaksa. Kalau ada pekerjaan yang lebih halal, saya akan mengambil. Saya bekerja ini untuk membiayai keluarga saya. Kami dari broken home. Bapak meninggalkan ibu. Saya sebagai anak perempuan pertama di rumah, saya harus bekerja. Menafkahi ibu, menafkahi adik-adik agar bisa sekolah. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, ada sebagian perempuan kadang-kadang dengan profesinya dia harus bersafar tanpa mahram, dalam keadaan membuka aurat, dalam keadaan berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, dalam keadaan bertabarruj, memakai minyak wangi, dan ini semuanya dosa besar bagi perempuan. Makanya hasil pekerjaan itu haram. Saya tidak perlu untuk menyebutkan profesinya. Hasil pekerjaan itu haram. Maka saya nasihatkan kepada perempuan seperti ini, jika ada kesempatan untuk mencari yang halal meskipun gajinya sedikit, ambillah, karena di dalamnya pasti ada berkah. Karena Al-Quran melarang kita. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan diamlah kalian wahai para perempuan di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berdandan sebagaimana wanita jahiliyah dahulu berdandan. Sebagaimana wanita jahiliyah dahulu berdandan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada kesempatan lain yang halal meskipun gajinya sedikit, ambil. Atau saya nasihatkan, kalau seandainya belum bisa meninggalkan, maka minimal di dalam hatinya harus ada takut kepada Allah. Merasa berat dengan pekerjaan tersebut karena itu dosa besar. Ya. Kemudian tidak merasa lezat dengan pekerjaan tersebut. Tidak boleh sedih kehilangan pekerjaan tersebut, dan tidak boleh senang saat melakukan pekerjaan tersebut. Nah, ini para ikhwah, ada sebagian kan kita paham betul bahwa mereka bekerja bukan karena keinginan, tetapi karena takdir yang dia hadapi seperti itu. Meskipun sebenarnya tidak boleh bersandar dengan takdir dalam hal ini. Maka saya nasihatkan minimal dia tidak boleh merasa lezat dengan pekerjaannya. Dia harus takut kepada Allah atas pekerjaannya. Dia wajib untuk merasa berat dengan pekerjaannya tersebut. Dan malu kepada malaikat yang mencatat amalnya saat melakukan pekerjaan tersebut. Nah, ini yang saya maksud bahwa setiap sesuatu pasti ada petunjuknya di dalam Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang mengikuti petunjuk Al-Quran, hadis Rasul, maka pasti ada solusi kebaikan. Allah berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ahli tafsir, beliau mengatakan, "Dhaminallah." Allah menjamin bagi siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran, la yashqa fid dunya, la yadhillu fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Tidak akan sesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Nah, ini harus kita yakini sebagai bentuk makna keimanan kepada kitab-kitab suci, bahwa ketika kita mengimaninya, kita meyakini bahwa dalam kitab-kitab suci tersebut terdapat petunjuk kebaikan bagi orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab suci. Nah, kita salat Isya. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.